Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak 17 kali kita berdoa. Doa yang kita lakukan, kita meminta satu perkara dan menghindari dua perkara. Yang kita minta terus-menerus kepada Allah agar kita dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan berkah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat dan dikategorikan sebagai orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sesat. Satu permintaan dan dua penolakan yang kita hindari itu kita lakukan dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami. Ya Allah, libatkanlah kami. Ya Allah, kategorikanlah kami. Kalau kita pakai terjemah dalam bahasa Indonesia, di mana kita harus terlibat, di mana kita harus dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pertanyaan selanjutnya adalah, betulkah kita sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan kembali, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali bahwa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 kategori. 4 kategori ini itu berjenjang. Tidak ada dikuasai oleh satu orang, tapi dia berjenjang. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah dikategorikan dalam surat keempat ayat 69 dengan kategori minan nabiyyin, dari para nabi. Itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita bukan nabi dan kita tidak mungkin jadi nabi. Maka dalam surat keempat ayat 69 ini awali dengan kalimat wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Maka itulah manusia-manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita tunduk dan patuh pada ajaran Allah, kalau kita tunduk dan patuh pada ajaran Rasulullah, maka berarti kita telah mengikuti seluruh nikmat-nikmat yang Allah akan berikan dan Allah janjikan. Dari kelompok siapa? Kelompok para nabi. Apakah cukup dengan hanya pengakuan bahwa kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah diberi nikmat? Tidak hanya dalam cukup pengakuan, tapi kita harus terlibat langsung bahwa kita adalah pelaku-pelaku kebaikan. Apa yang Allah tampilkan, apa yang Allah Rasul tampilkan dalam perbuatan keseharian, maka dalam kehidupan kita paling tidak kita bisa berkaca pada seluruh perbuatan Rasulullah SAW
yang paling pokok. Yang pertama adalah sidik, amanah, patonah, dan tauhid. Itulah karakter dan sifat yang Rasulullah SAW tampilkan. Oleh karena itu, jika kita mau dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan nikmat dari Allah, maka ukurannya gampang. Cek 4 perkara, sudahkah kita ikut serta menjadi pelopor-pelopor 4 perkara ini? Atau justru malah kita sebaliknya, kita adalah orang-orang yang tidak menjadi bagian dari 4 perkara. Kalau kata perbuatan Rasulullah SAW itu adalah jujur, maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi pelopor-pelopor kejujuran? Kalau kita tidak menjadi pelopor-pelopor kejujuran, berarti menunjukkan kita adalah dikategorikan oleh Allah menjadi manusia yang al-mampu, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita tahu kebenaran, tahu kejujuran, tapi kita tidak pernah mau untuk terlibat menjadi pelaku kejujuran, berarti menunjukkan kita adalah orang-orang yang abolit, orang-orang yang tersesat di jalan. Karena kita tahu perbuatan jujur itu adalah baik, tapi kita tidak melakukan kebaikan, berarti kita adalah orang yang tersesat. Yang kedua, kalau kita sudah terlibat menjadi orang-orang yang jujur, berarti kita menjadi manusia yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, apa perilakunya? Amanah. Kebalikan dari amanah, khianat. Sudahkah kita juga menjadi pelopor-pelopor amanah? Manusia-manusia yang bisa dipercaya oleh dirinya sendiri, bisa dipercaya oleh orang lain, bisa dipercaya oleh Allah. Kita tahu, kita senang bergaul dengan orang-orang yang amanah. Kita senang berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang yang amanah. Tapi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan itu harus ditanya pada diri kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang amanah? Amanah terhadap apa? Amanah terhadap jiwa raga yang telah Allah titipkan kepada kita. Ini semuanya adalah titipan dari Allah yang harus dipergunakan di jalan Allah. Atau sebaliknya, kita mengkhianati jiwa raga kita ini adalah titipan dari Allah, kemudian kita tidak pernah mau mengakui amanah dari Allah, justru malah kita berkhianat kepada Allah. Nah, kalau kita berkhianat dan mengkhianati diri kita, maka kita dikategorikan oleh Allah sebagai manusia yang dimurkai oleh Allah atau tersesat di jalan kehidupannya. Semua jawabannya ada dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi pelopor-pelopor manusia yang bisa dipercaya oleh Allah, membawa dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita untuk dipergunakan di jalan Allah? Jika kita tidak pernah mampu menjawab ini, maka sesungguhnya kita belum pernah mampu merasakan nikmatnya pemberian Allah, nikmatnya berkah hidup ini. Itulah yang disebut dengan amanah. Yang kedua adalah fatwa. Yang ketiga fatwa. Kecerdasan. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah pertanyaan selanjutnya kita mempergunakan akal pikiran ini itu untuk kepentingan di jalan Allah? Pikiran kita banyak memikirkan apa dalam kehidupan ini? Memikirkan harta, memikirkan benda, memikirkan jabatan dan sebagainya. Itulah kehidupan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita mendapatkan harta, sudahkah kita juga cerdas dalam mengelola harta itu? Tidak ada dalam kehidupan ini manusia yang tidak memikirkan harta. Sebab Allah juga memerintahkan kita mencari harta benda. Tapi persoalan selanjutnya adalah, untuk apa kita mendapatkan harta, tapi harta itu menjadi beban dalam kehidupan kita?
Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang memikirkan harta, bagaimana harta itu dikelola dengan benar. Bagaimana harta itu didistribusikan dengan benar. Bagaimana harta itu dimanfaatkan dengan benar. Itulah manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah yang bertuju kita menemukan keberkahan dari seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan. Jika kita tidak pernah menemukan keberkahan dari harta benda yang Allah titipkan kepada kita, maka bisa jadi harta yang Allah titipkan kepada kita itu dibenci oleh Allah atau kita tersesat dalam mengolah harta itu. Satu saat kita diberi jabatan oleh Allah dan kita memikirkan jabatan itu, itulah hidup manusia. Tapi persoalannya adalah, sudahkah tatkala kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memanfaatkan dan mengelola jabatan itu untuk kebenaran? Jika kita sudah mampu memanfaatkan seluruh fasilitas jabatan yang Allah titipkan kepada kita, maka jaminan dari Allah kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika pada suatu saat kita diberikan amanah oleh Allah dalam bentuk jabatan apapun namanya, tapi tidak pernah dikelola dengan benar, maka insya Allah jabatan itu malah menjadi malapetaka bagi kita. Inilah yang kemudian disebut dengan orang-orang yang telah diberi nikmat, yang sudah melibatkan dirinya sebagai manusia-manusia yang cerdas dalam mengelola seluruh fasilitas hidup. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku keempat yang Rasulullah SAW tampilkan dalam kehidupan sosialnya itu kemudian disebut dengan tampil transparan dalam bahasa sosial kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kehidupan ini. Sebab bagi manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah, tidak ada satupun dalam kehidupan ini yang tertutup. Semuanya adalah tertutup. Dalam kehidupan sosial kita misalkan, jika kita ditegur oleh saudara kita, kenapa kita harus marah? Jangan-jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Atau kita ditegur oleh saudara kita ada sebuah kesalahan dalam perilaku kehidupan kita, maka bersegera orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dia bersegera introspeksi pada dirinya. Jangan-jangan koreksi dari tetangga kita itu adalah bentuk kasih sayang dari saudara kita, agar kita tidak dikategorikan sebagai manusia yang tersesat atau manusia yang dibenci oleh Allah. Akhirnya proses transparan dalam kehidupan kita dengan saudara-saudara seiman dalam lingkungan kita, insya Allah tidak ada sengketa di antara kita, karena kita saling membuka diri untuk saling berwasiat dalam kebaikan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran kemudian disebutkan prinsip dasar proses sosial kita didasarkan atas dasar 3 prinsip. Prinsip yang pertama, wa tawasau bil marhamah. Marilah kita bersama-sama berinteraksi, berkomunikasi dalam dimensi kebaikan, dalam dimensi kasih sayang, bukan dalam dimensi saling menghardik dalam kehidupan. Dalam kehidupan sosial, kata Allah dalam Al-Qurannya, bukan hanya marhamah, tapi kemudian disebut dengan watawasau bil haq. Marilah kita bersama-sama untuk saling berwasiat dengan kebenaran. Dan yang terakhir adalah watawasau bil sabr. Marilah kita bersama-sama selalu menjadi manusia-manusia yang sabar, berkomitmen, konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah
Jika sudah kita konsisten kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jumlah kita pada hari ini mengingatkan kembali atas pentingnya konsisten dan komitmen dengan Tuhan, konsisten dan komitmen di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita akan dikategorikan dan dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikategorikan sebagai orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilna min ibadika sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa hasir maqasidana. Allahumma ighfir li dhunubi wa israfi wa jahli fi amri wa anta a'lamu minni. Hasbunallah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.